Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan ini adalah merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, kaki-kaki kita diringankan untuk melangkah ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada hari yang ke-7 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan Mubarak, bulan penuh pahala, sehingga kita bisa memaksimalkan hari-hari yang insya Allah kita masih bisa jumpai di bulan Ramadan di tahun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, supaya kalian bertakwa. Berpuasa ini kepada orang-orang yang beriman, karena tidak semua orang Islam itu beriman gitu. Jadi yang diperintahkan adalah orang yang beriman. Dan supaya bertakwa ya, supaya bertakwa itu, yang bisa bertakwa itu ternyata hanya orang yang beriman. Jadi takwa itu akan diraih apabila orang itu punya iman. Nah, sebaik-baik orang itu adalah di mata Allah adalah ketakwaannya. Jadi yang membedakan orang baik di mata Allah itu bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan tampangnya, tapi ketakwaannya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana orang itu beriman? Bagaimana orang bisa beriman? Kalau menurut Kiai Haji Mas Hadi Yaqub almarhum, semoga Allah merahmatinya, ya, orang bisa beriman itu ada dua hal. Iman itu ada apabila ya, ilmu ketemu hidayah. Ya, ilmu ketemu hidayah, bertemunya ilmu dengan hidayah. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak dapat hidayah. Ada orang meneliti bagaimana itu sholat, ada orang meneliti bagaimana puasa, dan dia tahu bahwa puasa itu baik, dan dia tahu bahwa sholat itu baik, tapi karena dia tidak dapat hidayah, jadi dia tidak beriman. Ada lagi yang dalam sejarah Indonesia itu, dia hafal Al-Quran, hafal hadis, mengaku ulama, ya, tapi dia tidak dapat hidayah. Membuat strategi untuk memecah belah Indonesia, ya, Snowgorgen, ya, dia belajar di Makkah untuk mempelajari Islam. Dia hafal Al-Quran, dia hafal beberapa hadis, tapi ternyata tidak ada hidayah di dalam hatinya. Jadi dia tetap kafir.
Kemudian sejarah Islam yang paling terkenal, ya, dia tahu ilmunya, tahu semuanya, tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada dirinya. Siapa? Abu Thalib, ya, pamannya Nabi. Dia tahu bahwa Islam itu benar, dia tahu bahwa Muhammad itu benar, tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada dirinya. Dia berjuang sampai mati untuk membela Islam, ya, karena Allah tidak memberikan hidayah, ya dia tetap kafir sampai meninggal dunia. Itu dia orang yang punya ilmu tapi tidak dapat hidayah. Kemudian yang kedua, punya hidayah tapi tidak punya ilmu, ya. Nah, ada hidayah tapi tidak punya ilmu. Hidayah itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dah itu hidayah. Atau lahir secara Islam, itu juga termasuk hidayah. Tapi tidak punya ilmu itu banyak sekali, ya. Nah, tidak punya ilmunya itu karena, ya, dia bisa tidak tahu ini mana syirik, mana ini maksiat, mana ini larangan, ya, dia tidak tahu, tapi dia punya hidayah, dia dapat hidayah itu, tapi dia tidak punya ilmu. Nah, kenapa kalau tidak punya ilmu? Karena tidak mau belajar, ya. Ilmu itu kan didapat karena belajar. Kalau tidak belajar, ya nggak bisa dapat ilmu. Dan hidayah ini bisa hilang atau bisa mungkin habis, ya, karena kebodohannya, ya. Ada orang Islam tapi melakukan kesyirikan, itu juga ada. Kemarin yang disampaikan oleh Ustadz Sigit, betapa banyak orang yang Islam, ya, melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Dia tawaf di kuburan, di makam-makam orang soleh. Kalau di Juwana itu ada sebuah desa, setiap warganya, ya, setiap warganya itu kalau punya hajat wajib tawaf di punden. Kalau menikah, ya tawaf di punden. Nanti kalau punya anak, tawaf di punden. Meskipun orang itu sudah keluar kota, misalnya di Jakarta, kalau dia punya anak, ya harus balik ke desa itu untuk mutar 7 kali punden di desa itu. Nah, ini kalau orang nggak punya ilmu kan bisa terjumus kepada kesyirikan. Nah, alhamdulillah kita berada di lingkungan Yaumi ini, kita bisa belajar banyak karena di Yaumi disediakan kajian-kajian yang banyak sekali. Kalau bulan Ramadan ini juga setiap hari ada kajian jelang buka bersama, kemudian hari Ahad. Kalau di luar bulan Ramadan, hari malam Rabu dan malam Jumat itu juga ada. Nah, itu yang akan bisa menambah iman kita, ya, menjaga iman kita, menjaga hidayah kita, biar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik yang itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jadi bertemunya ilmu dan hidayah itu akan membuat iman yang kuat, sehingga dengan iman itu orang bisa menjadi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.